Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan abu soda bersama Pak Yoga. Abu soda atau soda abu adalah bahan lunak yang larut dalam air dingin dan kelarutan dalam air kira-kira 30% berat larutan. Dalam industri kimia, soda abu atau abu soda dikenal dengan soda as yang memiliki rumus molekul Na2CO3 atau natrium karbonat. Sifat fisik soda abu atau abu soda yaitu memiliki berat molekul 106 gram per mol, bentuknya kristal dan bersifat higroskopis atau dia menyerap kelembaban udara, warnanya putih dan memiliki densitas 2,533 gram per mililiter. Kegunaan soda abu. Yang pertama, kegunaan soda abu adalah untuk pembuatan kaca. Di sini, soda abu atau abu soda sebagai bahan aditif pada pembuatan kaca agar kaca yang diproduksi tidak larut dalam air. Kegunaan yang kedua, yaitu untuk rumah tangga, digunakan untuk mencuci dan pelunakan air sadah. Kegunaan yang ketiga, pembuatan garam meja. Pada pembuatan garam meja, soda abu berfungsi untuk mengendapkan kalsium klorida dan magnesium klorida yang memberikan rasa pahit pada garam. Dari kegunaan soda abu, berikutnya kita belajar mengenai jenis proses pembuatan abu soda. Proses-proses pembuatan abu soda itu ada 4, ada proses natural, proses karbonasi, proses Leblanc, dan yang terakhir adalah proses Solvay. Proses natural itu sendiri menggunakan bahan baku kristal crude brocade yang terdiri atas Li2NaPO4 dan Na2CO3 2Na2SO4. Dan natrium karbonat di sini atau abu soda diperoleh dari proses pemisahan dan pendinginan kristal. Prosesnya, kristal crude brocade dilarutkan, kemudian difiltrasi atau disaring dan didapatkan residu dan juga filtrat. Filtrat ini yang kemudian nanti didinginkan dan dikeringkan, baru kemudian didapatkan abu soda atau natrium karbonat. Proses yang kedua adalah proses Leblanc. Pada proses Leblanc, bahan baku proses ini yaitu natrium klorida, kalsium karbonat, dan juga karbon, dengan bahan tambahan menggunakan larutan asam sulfat. Prosesnya, natrium klorida dan asam sulfat dicampur dan kemudian direbus, didapatkan gas asam klorida dan juga natrium sulfat. Natrium sulfat ini yang nantinya akan dipanggang dengan bantuan karbon. Setelah dipanggang, didinginkan dan dihidrolisa menggunakan kalsium karbonat, baru kemudian dipekatkan dan diperoleh natrium karbonat. Proses yang ketiga adalah proses karbonasi. Nah, untuk proses karbonasi ini, prosesnya tergantung pada ketersediaan jumlah NaOH atau natrium hidroksida yang diproduksi sebagai produk sampingan dari pembuatan klorin dari air garam. Jadi, proses ini bisa dikatakan sebagai proses pengolahan hasil samping dari industri klorin. Proses yang keempat adalah proses Solvay. Nah, proses ini dikenal sebagai proses soda amonia yang menggunakan garam atau natrium klorida dan batu kapur atau kalsium karbonat sebagai bahan baku dasar, dan menggunakan amonia sebagai siklus reagen dengan produk samping yaitu kalsium klorida. Kelebihan proses Solvay dibandingkan proses yang lainnya adalah yang pertama, kemurnian produk yang lebih tinggi, yaitu mampu mencapai 99,6%. Kelebihan yang kedua, korosivitas bahan yang lebih rendah, sehingga tidak memerlukan biaya perawatan yang tinggi. Kelebihan yang ketiga adalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses lebih kecil, sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus atas pencemaran yang terjadi dan produk samping bisa dijual.
Sekian penjelasan Pak Yoga mengenai proses pembuatan abu soda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.